akun palsu atas nama saya, ya, Arif Edison aja saya gas ini benar. Bahwa kita sebagai umat, kalau kita berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadi pembela kita, ya. Jadi kami pun ketika kami dilaporkan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, saya sebagai warga negara yang baik, kami mengikuti tahapan proses dari dipanggil, diminta keterangan, diminta bukti-bukti, dan lain-lain. Kami ikutin tahapan sesuai ketetapan undang-undang yang berlaku dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Ya, Saudara Ari Kristianto melaporkan saya dan Pak Sabar, katanya kami menipu, menggelapkan, dan mencuci uang. Ya, hasil hari ini 25 Agustus 2023, alhamdulillah berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, ditandatangani oleh Direktur Kriminal Khusus langsung, bahwa laporan tersebut dihentikan penyelidikannya, henti lidik. Dan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah minggu depan saya akan datang ke Polda lagi untuk melaporkan balik Saudara Ari Kristianto dan kawan-kawan atas tuduhan yang tidak terbukti. Ya, karena ini sudah sangat mencemarkan, merugikan, ya, nama baik saya dan Pak Sabar dan perusahaan kami juga, gitu. Jadi saya akan mencadangkan hak hukum saya untuk melakukan langkah hukum juga untuk melaporkan balik Saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adi Dharma Eka Prana dan kawan-kawan atas kejadian ini. Dengan dihentikannya penyelidikan, saya punya hak hukum untuk melakukan langkah tersebut. Yang saya perlu sampaikan, teman-teman, saya ini tidak ujuk-ujuk langsung sukses punya 7 perusahaan, punya 200 lebih karyawan. Usaha saya tidak ada yang aneh-aneh. Usaha saya yang high five itu ngebantu masyarakat Indonesia mudah punya legalitas usaha, 4 juta sampai buka rekening PT, udah termasuk sewa kantor. Puluhan ribu pengusaha baru lahir dari usaha kami. Dan ketika ada orang yang bikin usaha melalui kami, negara pun dapat PNBP, ya. Jadi apa yang kami lakukan ini berdampak sangat positif untuk negara ini, untuk masyarakat luas. Jadi orang berani buka PT. 7 tahun sebelum saya memulai usaha ini, saya hidup di dunia burung, ya. Saya nyari makan dari arena lomba burung, ngerakit tropi, mungutin bendera, jadi MC, dibayar cuma 60.000 sehari. Jadi saya ini nggak ada terah, nggak ada gen, nggak ada keturunan penipu. Kalau saya mau berbuat kriminal dari dulu, ibarat hidup saya susah, kalau mau aneh-aneh itu untuk kita nyambung hidup dari dulu. Tapi orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik. Laki-laki perut lapar, keluar dari rumah, cari uang dengan halal, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang. Orang tua saya nggak ngasih harta, tapi ngasih ilmu yang ditanamkan dari kecil. Keluarga saya tidak ada satupun yang punya catatan kriminal. Jadi kejadian pansos-pansosan ini yang diduga kuat dompleng popularitas saya, menuduh-nuduh saya, nipu duit receh 1,8 miliar, sudah dibuktikan bahwa hari ini dihentikan penyelidikannya dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, teman-teman. Jadi mungkin yang bersangkutan ini ngiranya saya cupu lah. Tapi saya bisa buktikan hari ini saya nggak cupu, tapi saya suhu. Saya sudah bilang, ya, jangan bermain api, nanti kamu kebakaran. Ya, untuk urusan harga diri, teman-teman, untuk urusan harga diri, mau orang kaya, mau orang miskin, semua harga diri itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga, paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Jadi jangan pernah sentuh merendahkan harga diri seseorang. Saya sudah sampaikan untuk pengecualian nih, ya, Saudara Ari Kristianto akan saya laporkan balik, ya, dan Saudara Arif Edison, kita ada agenda kedua yang akan kita sampaikan ke teman-teman pers semua, bahwa beberapa waktu lalu kami
dituduh Pak Sabar ini ijazahnya palsu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sabar. Katanya ijazah gelarnya Pak Sabar itu palsu. Terus saya data-data pribadi STNK saya dimodifikasi, diduga dimodifikasi, kemudian dicantumkan secara terang benderang nomor rangka, nomor mesin kendaraan kami, dan alamat pribadi kami di-share di media sosial tanpa persetujuan kami. Dan kami duga kuat ini adalah bentuk illegal access, dan kami sudah melakukan laporan polisi, dan hasilnya kami pun juga sudah dapat surat dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa laporan kami terhadap saudara Arif Edison mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE tentang illegal access, yang ini ancamannya 10 tahun ya Pak Maji ya? Iya, 10 tahun. Maksimal 10 tahun penjara, sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya dari hasil penyelidikan naik ke tahap penyidikan, sudah ditemukan unsur pidana ya yang dinyatakan oleh ahli-ahli ya Pak ya. Iya. Nah, dari saya sementara ini akan dilanjutkan oleh Pak Sabar mengenai tuduhan dari saudara Arif Edison bahwa katanya gelarnya palsu Pak. Oke. Jadi gini, secara pribadi kerugian saya ya pastinya nama baik tercemar. Terus kemudian dari segi klien juga adalah yang akhirnya jadi mau transaksi jadi nggak jadi gitu kan, bahkan ada yang mengembalikan juga gitu. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang bisa lah akhirnya kita jelaskan, kita kasih data-data. Tapi secara kerugian imaterial dan kerugian material kami sudah merasakan itu, mengalami langsung gitu. Sudah kami berikan info kepada tim penyidik sih. Info-info, data-data, dan sekaligus teman harus tahu ya, setelah naiknya sidik ini saya mendapatkan info dari penyidik bahwa saudara Arif Edison beberapa kali tidak hadir saat dipanggil. Makanya tim penyidik langsung menggelarkan, karena sudah 2 kali dipanggil, sudah disurati secara patut, beliau tidak hadir. Akhirnya dengan diskresi dari kepolisian langsung menggelarkan untuk gelar perkara untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sangat disayangkan sekali ya, seperti itu tidak berkooperatif. Bukan hanya di Polres Jakarta Selatan saja, saya dengar juga dari Resmob yang menangani di Polda Metro Jaya juga beberapa kali dipanggil, sampai sekarang juga belum hadir. Padahal ini kan juga sudah naik ke tahap penyidikan, dan nantinya tahapnya berikutnya adalah penetapan tersangka ya, seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali seorang pakar hukum, apalagi profesinya juga lawyer, tidak hadir saat dipanggil oleh tim kepolisian, seperti itu. Ya, jadi perlu saya bisa mendengar langsung statementnya Arif Edison. Katanya laporannya John LBF 0 besar. Ya, saya buktikan ke kalian, ke kamu Arif Edison ya, tidak ada laporan yang 0 besar. Ya, kami punya bukti, kami punya data-data dokumen semuanya, dan di Resmob Polda Metro sudah naik sidik. Bahkan kamu dipanggil tidak datang, sudah tahap penyidikan. Sepengetahuan saya orang awam di hukum, tapi saya sangat senang belajar. Kalau 3 kali pemanggilan dalam proses penyidikan Anda tidak datang sebagai terlapor, Anda tidak datang, bisa dijemput paksa ya, dan ada upaya paksa gitu loh. Jadi tolonglah hadapin, kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kamu sudah nyenggol-nyenggol orang, musik-musik orang. Saya pertegas sekali lagi teman-teman semuanya ya, John LBF punya prinsip 1000 teman itu terlalu sedikit ya, 1 musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu buat saya itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Saya tuh nggak pernah mau nyenggol orang, nggak mau bermusuhan sama orang, saya nggak mau ganggu hidup orang. Jadi please stop dari kejadian ini, tolong jangan usik kami, tolong jangan ganggu-ganggu kami, biar kami produktif membangun bangsa dan negara ini, mengedukasi masyarakat Indonesia, generasi muda, biar semangat dalam bekerja, konsisten, supaya ekonomi kita bertumbuh, karena nggak bisa dipercayakan saja sama negara. Kita semua sebagai anak bangsa harus benar-benar berkomitmen untuk membangun negara ini, ya dengan
menambah jumlah pengusaha supaya terbuka lapangan kerja. Jumlah pengusaha kita masih sangat kecil, di bawah 4% dari total jumlah penduduk. Ini semua harus bersinergi. Jadi minta tolong teman-teman semuanya, hentikan drama-drama begini-begini. Jangan ada Arif Edison selanjutnya yang mengganggu-ganggu kami, mencoba mengusik kami. Karena ini negara hukum. Siapapun yang mencoba untuk mengganggu-ganggu kami, menuduh-nuduh tanpa data, tanpa bukti, saya sebagai warga negara akan melakukan hak hukum saya untuk melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Dan melalui tayangan ini juga saya harus umumkan juga kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang mengatasnamakan John LBF, yang membuat akun-akun palsu atas nama saya. Ya, Arif Edison aja saya gas ini, benar-benar saya proses, saya laporkan ke kepolisian. Habis ini giliran kamu penipu-penipu yang mengatasnamakan nama saya untuk mengadakan giveaway, ya, bonus-bonus, hadiah-hadiah. Anda membuat duplikat akun palsu saya sehingga kamu merugikan, ada mungkin orang yang tertipu dan lain-lain. Habis ini saya akan buat laporan polisi terhadap oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama saya di media sosial untuk melakukan penipuan. Saya sudah info ke Pak Maci dan insya Allah saya yakin Kepolisian Republik Indonesia alatnya semuanya canggih semua, pasti ketangkap dimanapun kamu berada. Ada berapa akun Bang? Ratusan bahkan ribuan kalau saya cek. Sudah kita data. Sudah kita korbannya? Beberapa udah ada yang info ke saya, kirim nilainya ada yang 100, 200 karena karena dijanjikan dapat hadiah tapi suruh bayar admin. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi